tidak diperbolehkan. Karena setiap manusia itu sadar, berarti dia bukan jati diri yang asli. Nah, kalau urat leher dengan pengakuan saya Siti Jenar karena ngelindur ya, yang dihadapi siapa? Iso ono hukum Pak, sampai ngelindur mangan soto mari ngono tangi nakokno sotone sutun di jarine gak cangkep. Itu berbeda, ndak ada hukum. Aku Allah, Siti Jenar gak ono. Akulah al-haq. Kata Al-Halaj Hamzah Fansuri, akulah sang kebenaran. Oke. Karena dia tidak sadar dirinya sudah kudus ala kudus. Allah sedang memuji dirinya sendiri di dalam kasanah dirinya, Abdad-Jalli, kudus. Tetapi Fir'aun sadar tidak ada potensi kudus ala kudus. Antara kodim ala kodim, manusia memuji manusia, kudus tidak ada. Ada 4 pujian, kodim ala kudus, kudus ala kodim, kudus ala kudus. Saat kudus ala kudus kita tidak bisa. Yang berbicara, yang duduk itu Allah. Menurut ilmu tajalli. Tetapi Fir'aun sadar Pak. Sedangkan pada saat kesadaran yang ada kodim ala kodim. Manusia memuji manusia. Loh itu gini. Nah, kalau dia menyatakan akulah Allah. Wah gugur dia. Bukan atas suatu pengakuan. Tetapi saat Siti Jenar terjadi atau Al-Halaj, dia kudus ala kudus. Badannya aja seonggok manusia tapi dalamnya khasanai Gusti Allah, tajalline Gusti Allah. Bahkan dia menyatakan Allah. Saat Anda berada di alam mimpi ya. Ini mimpi Wahabi. Nah, begitu mimpi gendaan karo Siti ngono. Tangi dek ngomong Siti sedang dipakai. Dikamplengi bojone gak kena disalahke wong mimpi. Nang pengadilan kenapa? Selingkuh. Selingkuh saat apa? Mimpi gak ada hukum. Gak ada hukum karena sedang kudus ala kudus. Pada masanya di dalam dirinya itu. Jadi dia dengan penuh kesadaran itu selalu kodim ala kodim. Batasannya cuma kodim ala kudus. Alhamdulillah ya Allah, kita manusia memuji Allah, kodim ala kudus. Terus bagaimana di dalam diri kita kudus ala kodim? Yang mana Allah memuji kita manusia dengan diberi berkah selamat dan rezeki. Allah seneng atine seriku, Allah memuji kita. Pujiannya bukan lewat lisan tetapi lewat suatu kebahagiaan iku. Tetapi saat kudus ala kudus, sang insan lebur Pak, lenyap Pak. Yang ada hanya lisannya dipinjami oleh sang dat. Nah itu Allah betulan. Tetapi kalau Fir'aun itu dengan penuh kesadaran, Namrud dengan penuh kesadaran, konteksnya berbeda. Al-Halaj, alam bawah sadar, dia tidak sadar dirinya sedang dipakai. Semakin dia kudus, suci, maka semakin Allah berada di dalamnya, semakin berpotensi. Gitu. Maka apa yang dia lakukan, bahkan alisanu buat doa, ini berhubungan lisanmu pun berdoa. Makanya konteks dengan Fir'aun berbicara dengan Al-Halaj ataupun Siti Jenar Hamzah Fansuri, dia berbicara tentang pengakuan dirinya Tuhan, itu ketidaksadaran dia sebagai insan. Karena Allah sedang memuji di dalam dirinya sendiri saat berada di dalam alam batinnya. Dia indah. Padha karo kon kelon bojo ono kobongan tok tutupno sak. Gak ngarah mlayu kok. Lho. Wis, iki nek ditadaburi ngene iki baru mudeng awakmu iku. Nek ngono iku angel, bahasan kena kelon-kelon ngono mesti mudeng. Saat lebur kon niku bahasa apa sing kok pakai? Sing wedok lho bengak-bengok. Lho. Mbok takono Pak Didik iku sing pinter. Bahasa rasa. Gus. Bahasa rasa. Loh, hebat deh bahasa rasa. Rasa sing opo lak ngono. Lah iya lah. Rasanya itu tidak bisa diungkapkan. Wah. Mengena deh. Oh, hah? Oh, jeru lah. Jeru.
Jeroan nak. Maksudnya begitu, maksudnya begitu. Kata-kata saya. Kaya ngomongan wae. Dalam lah, dalam. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begitu dong. Rumah nasi ngomong apa? Rumah nasi ngomong apa? Loh, kuaya deh. Ngembari ke santun deh. Sawah apa sih kan, Gus? Alhamdulillah. Jadi kalau ditanya konsepnya Fir'aun, dia mengaku Tuhan, Namrud mengaku Tuhan, dengan apa bedanya Sayyidi Jenar Al-Halat atau Hamzah Fansuri, dia mengaku Tuhan, itu berbedanya di situ, Pak. Dia dengan penuh kesadaran sebagai manusia, itu yang tidak boleh. Tapi sang sufi, dia sedang lendur, mengigo dalam dunia. Itu tidak ada hukum. Cari ini burung jangkep, ngelindur nih. Melindur karena di dalamnya ada Allah, itu melindur Allah. Hingga lisannya dipakai oleh Allah. Nah, sedulu Allah sedang lagi bermesraan dengan dirinya itu, terpakai. Indah ya. Allah lagi sedang bermesraan dengan dirinya. Lo pikiranmu nang lanang wedok telah. Sing normal. Terus dengan saya cerita daripada penasaran karena selama kurang lebih 10 tahun memang belum terjawab dengan jelas apa yang saya alami waktu dulu ikut testimoni. Saya dulu beberapa kali itu merasakan seperti tidur, tapi itu nyata. Jadi kayak keluar. Saya lihat, saya tahu berbaring, saya lihat orang tua saya di kamar, saya keluar sampai adiknya, tapi itu memang nikmat, nyaman lah. Yang saya tanyakan apakah itu positif dan hal seperti itu apa gitu? Itu mukasyafa, Mas. Mukasyafa itu tingkatan batin yang hidup. Tetapi Anda tidak bisa melakukan secara mukasyafa betulan. Karena apa? Kadang-kadang tok saat amalan kita naik kita begitu. Kadang kalau kekurangan amalan kita tidak bisa begitu. Nah, itu namanya mukasyafa. Makanya tingkatan batin itu kalau dia menyala, apapun bentuknya, medan apapun dia bisa, nggak usah goleki wengi ambek awan, dia bisa. Yang dicari di sini peleburan diri. Yang mana mukasyafa kalau bisa begitu ya bisa begitu terus. Masa kita bisa sepeda motor naik awan tok naik bengi gak iso. Nah itu namanya gak temenan, Cak. Masih naik satu sepeda motor awan bengi gawe pakaian ambek mudo ya tetep iso Pak numpake, gak percaya mudo. Dipaktekno. Nah, kalau kita ndak bisa, itu adalah sinyalemen tanda mukasyafa. Nah, tersingkapnya mata hati. Nah, baik itu atmonya atau sukmonya keluar, rosone keluar apa itu berbagai macam cara Allah memperlihatkan itu. Kayak Gus dulu itu seperti kamu itu umur 21 ya. Umur 20 Gus mukasyafa bisa melihat 10 tahun ke depan. Loh. Gus gitu, bolong iki. Zaman iki bolong Gus. Loh, ono kecelakaan 10 tahun yang lalu, yang lalu maupun 10 tahun ke depan. Nah, Gus iku nek dikongkon ndelokno wong iku lak medhiti gak. Kadang-kadang nak wis ngono kaya Pak Nukman kemarin Ibu Nukman itu kan. Pak Nukman, waduh hati-hati Pak Nukman, karena aku ndelok kabut Pak Nukman, apakah sebulan ini meninggal betul karena nggak tampak. Berarti timbakan gue sendiri nak ndelok nasib dhewe malah gak tahu. Wedine kok ero taune iku rada bediting. Ngono lho. Memang orang selagi lihat dari bawah ketinggian itu nggak ada masalah, tetapi selagi ada di atas bediting kon. Nek wis nyampe nang kono. Karena mesti teko ngisor iku dimensimu ndak masalah. Jadi mukasyafamu seperti itu. Kalau mukasyafa itu setiap orang tak delok ngene iki ro aku. Makanya kayak anak kecil tadi itu, hati-hati kok nek wis gedhe iki nduk iki. Nah, terus kan ngomong. Mesti ngerti nek anak hati-hati nek wis gedhe, hati-hati nek ngene. Dan itu terjadi betul.
Maka sekarang lebih canggih, 50 ke depan itu lu ngerti Gus. Kalau dulu 10 tahun sih umur 19, 20. Bingung dengan keberadaan, setiap tak hadapi begini aku tahu, setiap tak hadapi begini aku tahu. Makanya sering kadang-kadang Gus dongak ke atas itu nak muka sapa. Delok-delok ngono gak tega mesti dongak ke atas itu kan karena itu tadi. Untuk menghilangkan sepersekian detik pun hilang. Baru Gus bisa lihat lagi. Kadang dongak lagi itu karena menghilangkan itu. Enggak ada doa ngono iku nak wis muka sapa iku to. Leno. Makanya kemarin ya Gus Koiron, Waluyo, Yai Sukron tak tebak kabeh. Aku tak tebak bareng. Bareng kon telu-telune iki meskipun dipertaruhkan sawab. Karena ini lah muka sapa. Ayo. 20 tahun yang lalu sapa pacarmu sing kon gurungan aku ngerti. Aku ngerti. Atau 10 tahun yang belum kejadian kon malah was-was tak tebak ae sing mburi. Ngomong kabeh. Tahu semua dan ndak pernah bleset Gus. Oke. Karena punya kelebihan seperti itu. Nah disinilah konsep mukasafah. Jadi awakmu bener itu kok mukasafah sukma. Itu sukma peta amaka awajar jumangka teguh ingkar. Jadi yang menggerakkan itu sukma itu tadi. Maka kalau itu apa yang harus wajib kita lakukan itu memperdalam itu untuk bisa mengetahui dulangan batin sukma terus dikunci. Nah bagaimana inilah carane pelan-pelan ngunci hingga setiap saat bisa dia lakukan. Bahkan sengaja atau tidak disengaja sudah mempunyai kudrat irodatnya dirinya sendiri. Harus mencapai kudrat irodat. Nah, kalau potensi itu kadang bisa, kadang enggak, itu belum ilmu sejati karena belum mempunyai sifat kudrat. Belum bisa menghendaki secara keseluruhan. Padha karo kono Pak sepeda motornya nyele duduk sepeda motor iki. Hak patenmu karena wasilah. Ya nempel kamu dan nyileh hak paten. Jadi tahu betul Gus iki kadang-kadang itu, cuman luntur kalau kita ceritakan, kecuali diminta. Bagaimana Gus? Kalau kita ndak ada apa-apa kita ceritakan luntur atau dibandul karambol ya, bandul ya. Tanpa sengaja kita ngomong ataupun dibandulno dengan perkara yang lain. Iya. Menang gojlokan. Nek Pak Didik iki nek gak dirubah, dhek entuk rondo tirakat. Lho bener iki. Nek dhek dirubah gak. Kan takdir gak iso dirubah. Sing iso dirubah nasib benjerone takdir. Maka Allah akan merubah nasib suatu umat. Bukan takdir loh, nasib suatu umat. Jikalau umat tersebut mau merubahnya. Jodoh pasti. Tetapi yang dirubah bagaimana mekanisme jodohnya itu. Mati pasti, yang bisa dirubah 3 perkara. Kapan, di mana, seperti apa kok mati. Aku nasib. Makanya ada doa dan ada sedekah, ziarah dan lain sebagainya. Iki nak tak jarno, itu jodoh. Wong tirakat, gawe nih sobo kuburan. Temenan iki aku ngomong. Loh, aku rak lagi ngene iki ketok, Cak. Temen iki. Loh emang betul begitu sistemnya. Loh, lampu. Ono wong wedok sing ape ngrabi awakmu lho ngono. Dinteni kuwi nang kuburan. Lho iki menungso duduk-duduk jin. Temenan iki. Temenan itu Pak Didik.